Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar, jangan terlalu mepet misalnya, kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya, ini fajarnya jam 4.30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Wib. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4.30, imsaknya jam berapa? Huh? Tuh, baik. Iya betul, jam 4.30. Jadi bukan jam 4.25. Bukan jam 4.20. Kalau jam 4 imsak masih boleh makan. Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4.30, jam 4.20 ada yang teriak-teriak misalnya atau menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, adzan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, tuh boleh disampaikan tuh pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Nah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adzanu Bilal. Ya, kita lihat ya, nanti di bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adzannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada 2 orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja.
Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya. Lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya. Tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan? Apakah Anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai enggak? Kata beliau, bala. Ya, saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala, dituliskan. Belum ngapa-ngapain, baru masuk. Dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumahnya, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang adzan radhiyallahu taala anhu, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan subuh. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh, adzan pertamanya itu begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami, sementara orang sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adzannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr."
Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adanya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya, baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah, nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jangan, itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Jelas? Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek. Allahu Akbar. Di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Nah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan, kalau tahu itu sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Nah, tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala. Hadisnya dari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan informasi kepada kita, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung haditsul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Tsumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, kam kana bainal adzan ya was sahur. Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzani was sahur, menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat. Teman-teman sekalian, ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu, ya kurang lebih 15 menitan lah, ya 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat, sebentar lagi subuh tiba, waktu sahur berakhir, Bapak Ibu menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran.
dibaca sampai subuh tiba. Makanya Allahu Akbar, saya senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan.